Pertolongan kita datangnya dari Allah, Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya atas kita, dan biarlah turun atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kiranya akan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya sekarang dan akan jadi Firman Tuhan yang akan melandasi kita di dalam ibadah pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, amin, amin. Ibu, kita bersyukur ya, tepat hari esok kita akan merayakan kemerdekaan kita, di mana kita yakin dan percaya kita sampai pada saat ini semua atas kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang layak disembah oleh segala suku bangsa. Kita mau sujud di hadapan Tuhan, kita bawa pujian kita, mari kita nyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Bersungguh-sungguh dari awal, mari kita hangatkan. Bersabar, ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu,
Tuhan. Saya mau segala bangsa ya Tuhan menyembah-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, benarlah jalan-Mu. Kau Raja segala bangsa Tuhan, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, naikkan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. dengan lembut katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi Shalom. Ya, apakah Bapak Ibu bersemangat? Ya, supaya lebih bersemangat, boleh kita bangkit berdiri, berikan tos ke kanan kirinya, boleh sambil katakan merdeka. Merdeka, merdeka. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, di hari yang baik ini kita mau mengatakan, mengamini bahwa Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita mau membawa setiap suku bangsa, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita naikkan Lord You Are Good. Saya bertepuk tangan ya Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya. Mari katakan, Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. sing people, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. sing haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. Say we worship. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You are good. Mari kita ambil semangat Bapak Ibu. Kita mau ambil lagu ini, kita katakan Lord You Are Good. You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth
Tuhan. Boleh sambil mengangkat tangannya. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Boleh sambil mengangkat di bawah kita katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lagi, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Katakan people, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sekali katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Katakan for who you are, for who you are, for who you are. Katakan you are good, you are good. Beri kemuliaan masih nama Tuhan. Masih semangat ya Bapak Ibu. Masih harus semangat, kita mau muji nama Tuhan lagi, kita mau sorak-sorai bagi Dia. Mari kita nantikan lagu Gloria. Bisa bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau naik ke rendah diri, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Saya katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat tangan kita. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sekali lagi dengan semangat kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan
kita mau katakan, we give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria sama-sama. Gloria. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah filosofi tentang tema kita pada hari ini. Di mana kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, pada zaman dahulu para pahlawan berjuang untuk melawan para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia, di mana kita saat ini bertugas untuk menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus menjaga kedaulatan bangsa. Begitu juga Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita, Ia juga sudah berjuang memberikan nyawanya untuk memberikan kita yaitu keselamatan. Oleh karena itu kita menjaga kemerdekaan itu dengan salah satunya untuk bersaksi akan Dia. Mari kita naikkan lagu, kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang indah. Kita mau menyembah Tuhan nih karena nama Tuhan. Perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus.
hidup ini, di dalam hidup. Katakan ku cinta kau Yesus, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari kita sama-sama pakai berdiri, katakan ku sembah kau ya Allah. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Yesus ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Biarlah setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah yang sudah memilih kami menjadi umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa untuk satu anugerah yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan Tuhan? Kami manusia biasa,
manusia yang tidak luput dari kekeliruan, kesalahan, dan dosa, yang seharusnya mati binasa. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami, maka Engkau mengangkat kami dari lembah kehinaan. Engkau menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Dan kami beroleh jaminan kehidupan kekekalan. Karena itu Tuhan, ketika Engkau berikan jaminan kehidupan kekekalan dan kami masih diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia, tanggung jawab kami adalah untuk memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Kami tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami apa yang kami baca, kami renungkan tanpa pertolongan daripada-Mu. Karena itu biarlah Engkau persiapkan setiap kami hati yang seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih yang terbaik. Sehingga benih-benih itu jatuh ke tempat yang benar, ke tanah yang subur, sehingga akhirnya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini, hamba sadar hamba tidak ada apa-apanya. Hamba sangat-sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tak terbatas itulah yang akan menolong dan memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah untuk kami sekalian. Ketika kami mau fokus merenungkan firman-Mu, maka si jahat, setan, iblis, apapun bentuknya itu, dia akan berusaha untuk mengambilnya. Dia berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami. Sehingga kami tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Karena itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang ada di dalam hati dan pikiran kami dan yang ada di tempat ini adalah pengurapan Tuhan, adalah kemuliaan Tuhan, adalah atmosfer surgawi yang mengalir di tengah-tengah kami. Biarlah kami yang merasakan semua itu. Nyatakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mungkin karena udaranya dingin, di sini dingin ya. Apalagi jam 7 gitu. Kalau di tempat kami jam 7 sudah terasa panasnya di olahan. Ya, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani di gereja GKMI Bandung tempat ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah hantarkan kami boleh sampai dengan selamat dan pagi ini siap melayani untuk ibadah 1 dan 2. Ya, kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengar nama saya, ya tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri sekilas. Nama saya Pendeta Yohanes Kristiono. Saya sudah punya istri, sudah punya anak 2, ya istri saya namanya Endang Triwardani. Ya, kalau nama Endang itu biasanya orang Jawa, kalau Endang itu orang Sunda, gitu ya. Ya, istri saya, puji Tuhan, sudah 1 tahun terakhir ini diangkat menjadi P3K guru setelah 17 tahun jadi tenaga honorer. Ya. Sekarang sudah diangkat, ya puji Tuhan boleh mendampingi saya melayani di GKMI Walahan sudah memasuki tahun ke-22. Ya, sudah 22 tahun. Dan dikarunia 2 anak, yang pertama sekarang ini sudah melayani juga, tapi belum mau melayani di gereja,
belum mau menggembalakan, ya tamat sekolah dari Sekolah Tinggi Teologi I3 Batu Malang, sekarang bergabung dengan pelayanan di Healing Center. Jadi pelayanan yang berkaitan dengan pemulihan trauma gitu ya. Ya ada di situ, dan juga kalau ada pengusiran setan, nah, itu anak saya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu anak saya yang dilihat, wih ini ada sosoknya, anak saya. Yang kedua ini baru masuk kelas 10 SMA, kayak di kelas 1 ya, baru masuk kelas 1 SMA. Memang ada jarak sekitar 10 tahun antara yang satu dengan yang kedua. Ya bukannya apa, itulah Tuhan kasih kami 2 anak yang luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu sewaktu-waktu ketemu anak saya mungkin kaget, karena anak saya dua-duanya itu tinggi-tinggi. Yang nomor 1 itu 170 tingginya. Padahal saya ini semampai, istri saya lebih pendek lagi gitu kan. Anak saya 170. Nah ini yang nomor 2 yang cewek ini sudah setinggi saya. Ya, jadi bongsor juga. Ya doakan supaya nanti mereka menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, saya sampaikan juga salam dari majelis dan jemaat GKMI Belahan untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Baik, tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini khususnya dalam rangka ya juga menyambut kemerdekaan yang besok kita rayakan bersama untuk bangsa negara kita, terambil dari 1 Petrus pasal 2, kita akan perhatikan pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan tema merdeka untuk bersaksi tentang Dia. Saya akan bacakan dari Alkitab saya, TB2, ya, terjemahan baru edisi yang kedua. Mungkin kadang agak ada sedikit-sedikit perbedaannya. Bapak Ibu bisa perhatikan bagi yang bawa Alkitab maupun Alkipun, ya monggo. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Berbahagialah bagi kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara dari bagian firman Tuhan di sini, kita akan memperhatikan sedikit apa yang
bisa kita pelajari bersama, sana terlalu kecil. Kalau kita memasuki bulan Desember, biasanya memang kita berbicara tentang kemerdekaan, tetapi seringkali kemerdekaan itu hanya dipahami sebagai kebebasan dari penjajahan dan kemampuan untuk menentukan kehidupan sendiri. Ya, kalau kita berbicara kemerdekaan biasanya umumnya yang dibicarakan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan kemerdekaan Kristen? Bagi orang percaya, kemerdekaan di dalam Kristus mempunyai makna yang lebih dalam, bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, bukan supaya hidup sesuka hati, tetapi supaya hidup bagi Tuhan dan menjadi saksinya. Jadi ketika Tuhan memerdekakan kita itu bukan untuk diri sendiri, tetapi supaya hidup bagi Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, nah, Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya yang hidup di dalam konteks tadi bacaan kita sebagai pendatang dan menghadapi tekanan dalam masyarakat. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pendatang yang menghadapi tekanan dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang Petrus yang mau disampaikan kepada para pendatang itu, apa yang harus dikerjakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Mereka dipanggil untuk menunjukkan identitasnya sebagai umat Allah melalui kehidupan yang baik. Ya, jadi sebagai orang Kristen itu tidak boleh seperti katak dalam tempurung, tidak boleh menutup diri, tetapi harus tunjukkan. Ya, harus tunjukkan itu di tengah-tengah masyarakat. Identitasnya jangan ditutup-tutupi. Ada yang masih menyembunyikan identitasnya bahwa kita ini Kristen? Ada? Enggak ada ya? Jadi kita enggak boleh nutup-nutupi ya. Kristen ya biarlah memang Kristen. Kita enggak usah berpikir nanti kalau saya menunjukkan diri saya Kristen nanti seperti ini, seperti ini. Itu kecenderungan manusia. Ada rasa ketakutan, itu wajar. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, enggak usah takut. Ya, lagu kita kan juga tak usah ku takut Allah. Nah, enggak usah takut. Kita seringkali nyanyi enggak usah takut tapi faktanya masih. Nah, karena itu tema kemerdekaan Kristen bukan hanya saya bebas, tetapi saya bebas untuk bersaksi tentang Kristus. Berbicara tentang kemerdekaan memang berbicara tentang kebebasan. Ya, kalau bangsa negara kita bebas dari belenggu penjajahan, lalu mengisi sekarang apa yang kita isi untuk kemerdekaan bangsa negara kita. Kita tahu sendiri kan bagaimana para pemimpin bangsa negara kita mengisi kemerdekaan ini dengan menyengsarakan rakyat. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah dibebaskan di dalam Yesus Kristus? Ya, maka kita pun harus bebas bersaksi tentang Dia. Tetapi kadang-kala kalau kita bersaksi tentang Dia itu ada masih berkata, aku tidak punya karunia, begitu ya. Tapi akhirnya nanti kita akan perhatikan apa yang dikatakan teks firman Tuhan. Nah, dari pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 16 kita akan merenungkan 3 hal penting. Yang pertama bahwa kita ini merdeka karena kita ini menjadi miliknya Allah. Jadi kalau kita ini dimerdekakan, kita ini sebenarnya miliknya Allah. Coba kita perhatikan. Ayat yang ke-19 bagian A, kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, kita bangga punya Allah ya, yang luar biasa. Siapakah kita ini?
Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita itu manusia yang cenderung berbuat jahat, cenderung mengecewakan hati Tuhan, cenderung nyakitin hati Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi kemudian karena kita diberikan kasih karunia, Allah menjelma menjadi manusia, turun memberikan Yesus Kristus untuk mati dan gantikan hidup kita. Maka kalau kita membaca di dalam ayat 9 tadi dikatakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini sudah dibawa keluar. Ya. Dan lalu status ini diberikan, kamu sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bangga enggak kita sih dengan status ini? Kira-kira bangga enggak Bapak Ibu? Loh, kok ragu-ragu? Bangga enggak? Kalau kita enggak bangga menjadi milik Kristus dengan status yang seperti ini, rugi. Bapak Ibu dapat kedudukan di perusahaan, dapat kedudukan di tempat kerja, senang enggak kira-kira? Senang. Lah ini status ini melebihi apa yang diberikan oleh manusia. Kenapa kita enggak bangga? Kenapa kita enggak senang? Apalagi yang diberikan Allah itu tidak akan pernah diberikan oleh manusia. Kata kamulah atau hemes, ini kalau bahasa kerennya, diartikan kamu sekalian yang ditujukan kepada orang-orang percaya. Kata kamulah itu ditujukan kepada para pendatang tadi, orang-orang yang percaya dan yang sekarang diberikan kepada kita. Kata kamu itu untuk kita sekarang. Ya. Saya mau ngajak kepada kita, kata kamu diganti nama Bapak Ibu sekalian. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Yohaneslah, ayo 1, 2, 3. Yohaneslah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya, Bapak Ibu semua, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Itu status yang diberikan kepada kita. Maka kita bangga. Harusnya tampak dalam kehidupan keseharian. Nah, Petrus menyebutkan ini dengan sebutan 4 sebutan yang penting. Ya, yang pertama tadi dikatakan bangsa yang terpilih. Apa yang dimaksud dengan bangsa yang terpilih? Bahwa kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya dan untuk menjalankan tujuannya. Lagu pujian yang sering kita nyanyikan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi jadi kita bersyukur, kita ini bangsa yang terpilih. Ya. Kalau ada 50 orang pemilihan, ini taruhlah perempuan, pemilihan ibu-ibu yang paling ibu-ibu yang paling cantik atau yang paling supel atau yang paling ramah gitu kan. Ada enggak kira-kira di acara 17-an gitu kan? Ya, boleh ya di acara gereja gitu ya. Mari kita pilih ibu-ibu yang paling smart ya, dalam rangka menyambut 17-an. Polling ini. Lalu di antara 50 itu ada 1 ibu yang terpilih. Kita kira-kira bangga enggak? Oh, bangga. Sebagai suami gimana kira-kira? Kalau itu dibuat oleh manusia aja seperti itu kita bangga. Dan status kita itu di situ harusnya kita juga bangga. Bangganya melebihi itu ya. Yang kemudian kedua, imamat yang rajani. Yang dimaksud dari bagian ini adalah bahwa kita ini mendapat kehormatan
untuk melayani Allah dan menjadi perantara kesaksian tentang Dia. Ya. Kita ini dipilih oleh Allah menjadi imamat yang rajani. Ada kehormatan. Kita ini yang harusnya binasa, tadi kan dari dalam apa tadi? Dari dalam kegelapan kan? Kita ini tadinya dari dalam kegelapan, sekarang dipindah kepada terangnya yang ajaib. Harusnya kita ini enggak ada harganya. Tapi kemudian diberi kehormatan menjadi imamat yang rajani untuk melayani Allah. Nah, melayani Allah itu, melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar seperti saya sebagai pendeta. Tapi tadi ada pemain musik, ada leadernya, ada singernya, ada penerima tamunya. Tapi mungkin kita juga terbatas dengan itu. Pemikiran kita kalau kita ini dipilih untuk melayani Allah. Lalu ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita ada di rumah, apakah kita enggak melayani Allah? Kita harus melayani Allah. Ya, Pak Subi ini tadi sudah saya katakan, berkatnya Bapak luar biasa. Pasti Tuhan curahkan suat Bapak. Kenapa? Beliau spesial. Setiap ada tamu dari luar, beliau yang menyambut. Ini bukan perkara remeh loh. Karena tidak semua orang punya hati seperti beliau. Aku sibuk ngantuk nggih Pak nggih. Oh iya. Jam 3 pagi sudah harus jemput, ya kan? Kalau orang enggak punya hati, kita punya semua sih punya hati. Kalau enggak punya hati mati kan. Artinya tidak ada beban di dalam hatinya digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Allah. Enggak ada orang yang mau seperti Pak Subianto. Benar enggak? Itu melayani. Jadi jangan dianggap remeh ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Itu kehormatan Bapak Ibu. Yang menghormati siapa? Manusia? Tuhan yang kasih kehormatan. Loh aneh kan? Kita ini harusnya binasa, tapi kemudian yang dari kegelapan itu dibawa kepada terang yang ajaib. Diberi tanggung jawab untuk melayani. Itu yang menghormati, yang nyuruh. Harusnya kan yang menghormati siapa? Nah, ini justru atasannya Allah yang memilih, justru yang kasih kehormatan. Lalu yang ketiga, kenapa mati? Kenapa Mas? Kesenggol. Yang ketiga, bangsa yang kudus itu tadi. Kita dipanggil hidup yang berbeda-beda, meninggalkan dosa dan mencerminkan karakter Kristus. Kita yang tadinya dari kegelapan dipanggil kepada terangnya yang ajaib, sekarang yang di dalam kegelapan itu sudah ditanggalkan. Karena sudah dibawa kepada terangnya yang ajaib. Harusnya karakter yang ajaib yang dari Tuhan, karakternya Kristus itu yang terpancar dalam kehidupan kita. Bukan lagi karakter dalam kegelapan. Dan bagaimana kita disebut sebagai bangsa yang kudus? Kudus itu suci, terang, bersih. Karena kita ini sudah dibawa kepada terang yang ajaib, sudah dibawa kepada yang kudus, yang bersih. Harusnya yang kudus, yang bersih itu yang kelihatan karakter kita. Yang nesunan, yang marahan, yang kejengkelan, yang itu sudah harus tenggelam. Karena lagu kita katakan, hidupku bukannya aku lagi. Nanti cari ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah gitu kan. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu statusnya di situ. Ya, jadi kita harus bangga. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Nah, sebagai umat kepunyaan Allah itu, hidup kita bukan lagi milik diri sendiri. Sekarang kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Padahal dari awal kita ini sudah miliknya Tuhan.
Tapi akibat dosa kita tinggalin Tuhan kan gitu kan. Lalu Tuhan dengan kasihnya tarik lagi. Tapi begitu kita ditarik sama Tuhan, katanya percaya kepada Yesus, tapi Yesus seringkali di nomor 2 kan. Ya kan. Dulu waktu saya masih pelayanan di Sumatera, sebelum saya bergabung di GKMI, saya itu melayani di Gereja Kristen Injili di Indonesia di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada acara, karena di jemaat yang saya layani itu hampir kekeluargaan gitu ya, kekeluargaan. Tahu enggak? Ketika ada satu keluarga itu yang punya gawe atau mantu, itu hampir separuh jemaat tidak ke gereja. Kenapa? Ya rewang semua. Di gereja ini sepi. Yesus di nomor 2 kan. Mereka berpikir masih ada minggu besok. Ayo siapa yang pernah begitu? Enggak ya, enggak. Oh semuanya. Maksudnya enggak ada yang enggak gitu ya. Jadi kita harus sadar, kita ini umat kepunyaan Allah. Kita ini milik Allah. Ojo, orang Jawa bilang ojo melaku sakarepe dhewe. Jangan berjalan menurut keinginan sendiri. Ya. Biarlah setiap karakter yang muncul dalam kehidupan kita itu karakternya Yesus. Ya, kan yang biasa berdoa, Tuhan sembunyikan saya di belakang salibmu gitu kan. Pak, kalau jenengan sembunyi di balik salib ini gimana Pak? Kelihatan enggak? Itu bahasa yang perlu dikaji lagi ya, benar nggak ya memang secara rohani sih, tapi kadang geli juga lah yang sembunyi di belakang salib itu siapa yang biasa nyanyi mimpin pujian? Yang Nurlela. Nah, kalau Bu Nurlela yang sembunyi di belakang salib, ketok salibnya apa ketok? Enggak, ini hanya ini ya. Nanti jangan bilang sama benar. Nah, implikasinya bagi kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus adalah bebas dari perbudakan dosa. Karena kita sudah dibawa kepada terangnya yang ajaib, sudah menjadi milik Yesus Kristus, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi, firman Tuhan katakan, matikan. Betul? Tanggalkan, matikan kedagingan kita. Tanggalkan itu. Jangan nyimpen sampah. Bapak Ibu kalau di rumah atau lewat tempat ada sampah banyak, kira-kira gimana? Senang? Nah, makanya jangan simpen sampah di dalam sini. Ya, kalau nyimpen sampah di dalam hati itu nanti efeknya pada jiwa kita, tubuh jasmani kita juga bisa sakit. Bebas dari hidup tanpa tujuan. Kita punya hidup yang penuh dengan tujuan, yang pasti bahwa kita harus melayani Tuhan. Ketika Tuhan pilih kita, maka kita harus melayani Dia. Itu tujuan kita. Tuhan mau kita dipakai oleh Dia. Bebas dari keinginan untuk menyenangkan dunia. Jangan lagi sekarang untuk menyenangkan dunia, tapi senangkanlah hati Tuhan. Aduh, kenapa mati lagi, Mas? Yang selanjutnya bebas untuk hidup sebagai milik Kristus. Orang Jawa bilang, monggo kersa Gusti, silahkan Tuhan pakai saya. Selagi saya hidup, tak pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jangan nunggu nanti, karena nanti kalau Bapak Ibu sudah sekarat, enggak akan bisa apa-apa. Selagi sehat, kerjakan untuk Tuhan. Yang kedua, merdeka untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Firman Tuhan katakan, supaya kamu yang sudah kita ganti nama kita masing-masing, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ya, tanggung jawab kita itu memberitakan perbuatan besar. Ayat ini menjadi tujuan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuan kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar 45 apa?
Ayo. Yang masih sekolah. Tujuan kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar apa? UUD 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan apa lagi? Nah, nanti cari ya di undang-undang ya. Nah, kalau Tuhan memberikan kita, kata memberitakan, kalau bahasa kerennya exangelete, artinya menyatakan, mengumumkan, memberitahukan kepada orang lain. Jadi ayat ini mengatakan supaya kamu memberitahukan kepada orang lain apa yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. Lah. Jadi orang yang telah mengalami kemerdekaan Kristus tidak menyimpan kesaksiannya sendiri, tetapi untuk orang lain. Ya, tidak menyimpan kesaksiannya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, aplikasinya bagi kita, wah ini mungkin apa namanya? Ada yang kendor mungkin ya. Oh, yang sini. Oh, sorry. Yang di mana ini berarti? Yang ini? Oh sorry ya, maaf berarti saya yang salah, saya minta maaf. Kok jadi nyalain orang lain saya ya? Sorry ya mas. Ya. Oke lanjutnya. Nah kita dipanggil, untuk apa kita dipanggil tadi? Ya, kita dipanggil untuk menceritakan. Nah, padahal enggak ke ini loh ya. Menurut saya sih saya tidak menyenggol, karena jempol saya di sini. Ya, kita memberitakan apa yang Tuhan telah lakukan, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita, kemudian bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, kemudian bagaimana Tuhan memberikan pengharapan, dan aplikasinya untuk kita bahwa kita dapat bersaksi melalui perkataan kita, perkataan yang benar, kemudian kehidupan yang jujur, kemudian kasih kepada sesama, kemudian pengampunan satu dengan yang lain, saling mengampuni, pekerjaan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu diberi tanggung jawab untuk bekerja, kerjakanlah untuk Tuhan. Ya, kemudian keluarga yang menjadi teladan, dan itu. Ini yang harus menjadi, yang harus kita lakukan aplikasinya. Bagaimana dalam keseharian kita? Apakah perkataan yang keluar dari bibir mulut kita itu perkataan yang baik, yang benar, atau sumpah serapah yang seringkali keluar? Bodoh lu. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang tapi setiap hari. Bagaimana kasih kita, bagaimana kehidupan kejujuran kita, Bapak Ibu lah yang mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian. Ingat, kita ini sudah dipilih dari lembah kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ini harus nyata di dalam kehidupan pribadi kita. Dan keberanian untuk menyatakan iman, ya, biasanya ini satu posisi yang paling sulit. Ya, keberanian untuk menyatakan iman sebagai orang percaya itu di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Yesus biasanya tidak mudah. Tadi malam saya sempat bincang-bincang dengan Pak Ujang. Pak Ujang katakan dulu awal-awalnya keluarga menolak kalau dia mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia ceritakan, yang penting aku melakukan yang baik, melakukan yang baik, melakukan yang baik. Beliau katakan sekarang orang-orang itu, keluarganya mengatakan bahasanya itu sekarang dia dituakan. Kalau ada apa-apa, Pak Ujang cerita seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Enggak usah takut, kita harus berani menyatakan iman. Kemudian yang ketiga, merdeka berarti siap untuk menjadi saksinya. Ketika kita sudah diberi kemerdekaan, ketika bangsa negara kita ini sudah merdeka, berarti sudah saatnya
untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun sekarang kondisinya sedemikian rupa, ya kita berdoa saja untuk bangsa negara kita. Nah kalau itu berkaitan dengan kemerdekaan Kristen, maka ketika Yesus sudah memilih kita dan memerdekakan kita, dari saat itu jugalah kesempatan kita untuk bersaksi bagi Dia. Tidak nunggu dulu. Nunggu ya taruhlah memang ada yang bisa jadi alasan. Nunggu sekolah Alkitab, sekolah teologi, apalagi lah kursus-kursus. Apakah harus seperti itu? Karena belum tentu orang yang kursus-kursus tahu tentang banyak isi Alkitab, belum tentu dia bisa jadi saksi. Bisa saja dia hanya diberi sampan Tuhan untuk jadi pengajar, tapi ketika ada di tengah-tengah masyarakat, belum tentu ada keberanian tadi untuk menyatakan itu. Ya kan? Makanya kesuksesan gereja itu dan Tuhan kirimkan banyak jiwa itu tergantung jemaat, tidak tergantung Pak Pendeta. Cara hidup jemaat mula-mula itu bagaimana? Apakah tergantung Paulus, Petrus? Enggak toh. Tapi jemaat mula-mula itu sehati, seroh, sejiwa, bergandeng tangan bersama. Betul? Lalu orang banyak itu melihat cara hidup mereka. Yang kirim jiwa siapa? Yang kirim jiwa siapa? Tuhan kirimkan jiwa-jiwa karena melihat ini loh. Orang itu melihat, wah orang Kristen itu seperti ini ya. Karena dilihat orang Kristen itu baik, dilihat orang Kristen itu kasihnya tulus, dilihat orang Kristen itu mau mengampuni, ini yang dilihat. Dan ketika orang melihat ini, inilah yang digerakkan oleh Tuhan untuk menerima Yesus. Makanya bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena hebatnya kita. Ya, mari kita perhatikan apa yang dikatakan untuk poin ketiga. Milikilah cara hidup yang baik. Miliki artinya adalah dengan terus memiliki, dengan terus menjalani. Nah, sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, ini harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak turun naik, tidak turun naik. Tetapi justru harus semakin hari semakin naik. Karakter keilahinya yang ada di dalam diri kita itu semakin hari semakin luar biasa. Tidak, besok kesenggol temannya sebangku, minggu besok gak ke gereja gitu kan. Besok lagi kesenggol teman yang satu, duduknya di belakang gitu kan. Besok lagi kesenggol sedikit, telepon sama Pak Pendeta, Pak maaf ya Pak saya hari ini tidak enak badan. Gitu kan. Oh ya didoain Pak Pendetanya. Minggu besoknya, loh saya dengar Pak si A sudah di gereja tetangga. Itu bukan karakter iman yang baik. Ya, kalau kita ini sudah menjadi milik Yesus Kristus, yakin, seyakin-yakinnya. Yakin gak seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Maka ketika ada persoalan apapun, jangan mudah terpengaruh gereja-gereja di sekitar kita. Harus pamerkan, GKMI pembawa damai kan begitu. Lagu jingle kita kan gitu. GKMI pembawa damai, tapi hanya dalam gereja. Di luar gereja pembawa damai enggak? Harus dibuktikan itu tadi. Karena kalau di dalam gereja tertutup, lalu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, orang baru ngelihat, oh ini orang GKMI, luar biasa. Itu yang harus dinyatakan. Milikilah itu dalam kehidupan keseharian kita. Petrus tidak hanya meminta orang percaya berbicara tentang Kristus, tetapi juga hidup sedemikian rupa sehingga orang lain melihat yang dimaui itu. Orang lain melihat Kristus dalam kita. Karakter Kristus itu apa? Contoh karakter Kristus. Mengasihi, rendah hati, tulus, berkorban, apalagi? Mengampuni. Itulah banyak. Itu yang harus nampak dalam kehidupan keseharian kita. Ya.
Jangan sampai jadi orang Kristen itu wajahnya wajah pepaya. Tahu wajah pepaya? Enggak ada senyum neblas gitu loh. Ya. Neng omah itu di minta maaf ya karena orang Jawa jadi bahasa Jawanya keluar. Di rumah senyumnya enggak ada, di kantor besengut. Wah, kok ini jadi orang Kristen kok ketoknya terangnya hilang. Ya. Bapak Ibu, saya itu kadang kelihatan sangar. Kalau orang Pak Yohanes itu kalau diem itu kelihatan sangar katanya gitu. Wih, sangarnya kayak saya kayak apa ya gitu ya. Jadi maka jangan dinampakkan itu dan tampakkanlah tetap sukacita sekalipun kantong mungkin isinya hanya Patimura bawa pedang. Tahu ya Patimura bawa pedang? Jangan sukacitanya orang Kristen itu ditentukan dengan Soekarno-Hatta sama Patimura bawa pedang. Wah, kalau tanggal akhir bulan atau tanggal muda, wah full smile. Ya, senyumnya mengembang karena di dompet isinya Soekarno-Hatta semua. Kalau dulu Presiden Soeharto. Tapi ketika yang di dalam dompet isinya Patimura bawa pedang, saya itu sampai sekarang itu masih heran loh. Ini loh, ilustrasi ini kok memang cocok gitu. Sopo sing menciptakan ini loh. Kok yang 1000 kok Patimura bawa pedang gitu loh. Kan biasanya kalau tinggal ribuan itu kan uring-uringan ya. Ya Pak Suri. Kalau masih ratusan sih wah, ya senang luar biasa. Ketika Patimura bawa pedang mau ngasih persembahan aja, rasanya piye gitu ya. Lah lalu apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang kedua dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka tetapi dan seterusnya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu ini sesuatu yang paradoks, yang menarik. Di satu sisi bahwa kita ini orang-orang merdeka, tetapi di sisi lain kita ini hambanya Allah. Ya, maksudnya apa dari bagian ini? Artinya adalah kemerdekaan Kristen bukan kebebasan untuk hidup tanpa batas, melainkan kebebasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Itulah tanggung jawab kita. Ya, jadi kita diberi tanggung jawab. Nah, implikasinya untuk kita sekarang apa yang kita? Sekarang mari kita sesuai dengan bagian firman Tuhan, hormati pemerintah dengan aturan yang benar. Ya, kalau sesuai dengan aturan-aturan, undang-undang yang benar, aturan itu kita taati. Ya, sekalipun mungkin pemimpin bangsa negara kita entah melakukan kecurangan atau apapun dan lain sebagainya, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan undang-undang, lakukanlah apa yang baik dan yang benar. Yaitu sesuai dengan ayat 13. Tidak menggunakan kebebasan sebagai alasan untuk berbuat jahat. Jadi ketika Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, bukan untuk menjadi kesempatan kita melakukan kejahatan, tetapi untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Menghormati semua orang di ayat 17, kemudian mengasihi saudara seiman di ayat 17, takut akan Allah. Dan dengan demikian kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu mau menjadi saksinya Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan pakai kita masing-masing. Ya, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi pembicara yang luar biasa, yang hebat. Tetapi dari karakter kita sehari-hari, di tengah-tengah, di lingkungan, di masyarakat, di mana kita tinggal, Tuhan bisa memakai Bapak Ibu untuk menjadi alatnya. Tidak harus ngutbahi, tetapi khotbah yang terbaik adalah melalui perilaku hidup kita. Ya, melalui perilaku hidup kita. Kalau khotbahnya seperti ini kan setelah itu hilang. Paling nanti sing diingat, oh itu ketoknya Pak Yohanes deh.
Pak Yohanes itu orang mana ya? Paling sekedar itu. Ya. Penutupnya untuk kita, dalam suasana memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia kita bersyukur atas kemerdekaan yang ke-81 yang Tuhan berikan. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki kemerdekaan yang melebihi kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Dan kita merdeka karena kita milik Allah untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, untuk hidup sebagai kesaksian tentang Kristus. Jangan gunakan kemerdekaan untuk hidup sesuka hati, gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk mengasihi, melayani, memberitakan Injil, dan menjadi terang bagi dunia. Bapak Ibu, kita buka dulu Galatia 5 ayat 13 sebagai penutupnya. Galatia 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Ini ada satu deklarasi. Ya, mari kita deklarasikan. Ini kita baca bersama-sama, nggih. Deklarasi ini kita baca bersama-sama. Oke, ada 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami adalah umat kepunyaan Allah. Kami telah dimerdekakan melalui Yesus Kristus dari kuasa dosa. Karena itu kami tidak akan menggunakan kemerdekaan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan perkataan kami akan menjadi kesaksian tentang kebaikan dan kasih Kristus. Kami merdeka untuk bersaksi tentang Dia sampai seluruh dunia mengenal dan percaya kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun kepada setiap jemaat yang pagi hari ini boleh mendengarkannya. Roh Tuhan ada pada mereka yang akan menolong dan memampukan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Status sebagai umat pilihan Allah itu nyata dan Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami sadar siapa kami di hadapan Allah. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang harusnya binasa, kami yang ada di dalam kegelapan, telah Engkau angkat keluar kepada terangnya yang ajaib. Hidup kami sekarang sudah menjadi milik Kristus, karena itu biarlah karakter-karakter Kristus menguasai setiap hati dan pikiran kami. Pikiran-pikiran kami yang jahat, pikiran-pikiran kami yang kotor, sikap hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin di dalam hati dan pikiran hati kami ada kekesalan, ada kejengkelan, ada kemarahan, ada sakit hati, ada iri hati, ada kecewa. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah hancurkan semua itu. Tetapi biarlah Engkau mengisi dengan karakter-karakter ilahi setiap hati umat Tuhan di tempat ini sama seperti hatinya Yesus. Biarlah hati Yesus yang terus ada di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami supaya pikiran-pikiran kami pun memikirkan perkara-perkara yang di atas,
di mana Kristus tinggal. Terima kasih Bapa, Engkau akan terus mengurapi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, memperlengkapi dengan roh hikmat, roh wahyu, akal budi daripada Allah sendiri, sehingga mereka menjadi umat pilihan Allah yang luar biasa dan siap Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan yang memimpin. Cek ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Yohanes yang sudah memberikan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar ya apa yang sudah kita deklarasikan tadi. Semoga bukan hanya di mulut saja tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya rindu ya Bapak Ibu, di menjelang hari kemerdekaan ini kita sama-sama tahu mungkin negara kita tidak sedang baik-baik saja. Banyak bencana yang terjadi, ketidakadilan ataupun isu-isu politik terjadi, tapi kita mau yakin percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan Indonesia. Tuhan mampu memulihkan Indonesia. Mari kita naikkan lagu Pulihkan Negeri Kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu ampuni kami, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan bangsa ini Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau berbalik ya Tuhan, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah Tuhan, ampunilah. Oleh anugerah pulihkan Indonesia Tuhan,
Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Bawa kembali bangsa Indonesia ini Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan lembut, dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Bapa, pulihkan. Kami mau bangsa kami kembali kepadamu Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Kami yakin Tuhan, negara kami akan pulih dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Tuhan, pulihkan Bapa, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Yohanes, ke tempat ini untuk boleh memberikan pemberitaan firman-Mu. Apa yang sudah direnungkan bersama-sama, biar hari ini boleh menjadi satu pelajarannya baik buat hidup kami, untuk boleh menjadi umat-Mu yang menjadi umat pemenang. Tuhan, kami bersyukur pagi ini juga untuk Pak El yang sedang melayani di gereja GKMI Salatiga. Biarlah Tuhan juga mengurapi hamba-Mu ini untuk boleh menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu yang ada di Salatiga. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membawakan beberapa hal kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau negara kami, Indonesia, boleh akan memperingati ulang tahunnya yang ke-81 tahun kemerdekaan kami. Tuhan, biarlah kemerdekaan yang nyata di dalam hidup rakyat Indonesia kiranya boleh terjadi. Apa yang sudah kami alami saat ini, mungkin beberapa hal mengalami kesulitan perekonomian,
atau mungkin ada hal-hal yang tidak seperti yang kami harapkan sebagai negara yang merdeka. Kiranya Tuhan pada kesempatan yang akan datang, Tuhan akan memulihkan semuanya. Tuhan akan perbaiki pemerintahan kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak baik, ada hal yang meleset, ada hal-hal yang tidak kami harapkan, biarlah Tuhan akan memberkati dari pemerintahan atas, dari presiden, sampai ke jajaran yang paling bawah di RT RW pun, Tuhan kiranya akan menolong supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam melakukan pemerintahan negara kami ini. Kiranya Tuhan, pagi ini kami juga boleh membawa doa kami untuk Pos Pipka LPFT Sakti yang ada di Lampung. Kami Gereja GKMI Bandung melakukan pendampingan terhadap gerejamu di Lampung ini Tuhan. Biarlah proses untuk menuju gereja yang mandiri dan akan menjadi gereja yang dewasa, biarlah Tuhan akan terus bimbing kami sebagai Gereja GKMI Bandung pendamping untuk boleh melakukan hal-hal yang memberikan terbaik ya Tuhan untuk umat-Mu di sana. Kalau mereka sekarang ini sedang melakukan pembangunan gedung ibadah, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan memberi lebih untuk dana pembangunan gedung ibadah di sana. Bapak, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk acara Amazing Race yang akan dilakukan di akhir minggu ini di tanggal 22 Agustus, khususnya untuk anak-anak remaja. Bapak, biarlah melalui kesempatan ini, acara yang dilakukan untuk Komisi Remaja, biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik untuk anak-anak kami. Tuhan, biarlah acara yang sudah dipersiapkan ini pun boleh berlangsung. Tuhan yang akan berkati semuanya dari perlengkapannya, dan khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melakukan pembimbingan, yang akan memberikan motivasi buat adik-adik kami, anak-anak remaja ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk kesempatan ini. Kami boleh berdoa untuk Komisi Anak yang akan menjadi panitia ulang tahun gereja di bulan Oktober nanti. Biarlah Tuhan yang akan memberkati persiapan mereka, Tuhan akan menyertai acara-acara yang dipersiapkan, sekiranya semuanya ini boleh membawa kerukunan, kedamaian untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semuanya diberkati Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Ya. Amin. Sebentar kita selanjutnya akan berikan persembahan kepada Bapak yang Ibu yang bertugas, dipersilakan. Dan Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan persembahannya. Kita juga akan mendengarkan wartawan pengumuman, kepada tim dipersilakan. Berikut adalah rangkaian informasi dan agenda gereja yang perlu kita perhatikan bersama minggu ini. Mari kita simak selengkapnya GKMI Bandung News Minggu 16 Agustus 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan pengumuman gereja hari ini. Halo Youth GKMI Bandung. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk hidup dan melayani sesama. Yuk renungkan bersama dalam ibadah Youth Commission GKMI Bandung dengan tema Merdeka, tapi buat siapa? Berdasarkan Galatia 5 ayat 13-15. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 9.30 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Martin Lempang. Yuk datang dan temukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Halo sahabat TPA Pelangi Pemulihan. Apakah kamu remaja yang sedang menghadapi pergumulan akademik, tekanan pergaulan, atau hanya ingin punya ruang aman untuk berbagi cerita? Yuk bergabung dalam Peer-to-Peer Speak Up Circle, sebuah ruang aman bagi remaja untuk saling mendengarkan, berbagi tanpa menghakimi, dan saling menguatkan. Bersama Radio Sangga, Spesial Youth, kita akan belajar mengelola stres sekolah, menghadapi tantangan pergaulan, serta membangun kemampuan coping yang positif dalam suasana yang hangat dan suportif.
Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 1 siang hingga selesai, bertempat di GKMI Bandung lantai 2. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak juga teman-temanmu untuk bertumbuh dan saling mendukung bersama. Sampai jumpa di Peer-to-Peer Speak Up Circle. Shalom Youthers, kami mengajak kamu untuk mengikuti Amazing Race 2026, kegiatan rohani yang seru dengan penuh petualangan yang menunggu kalian. Diadakan pada hari Sabtu 5 September 2026 bertempat di Villa Gede dengan harga tiket sebesar Rp75.000. Kegiatan ini merupakan wadah untuk remaja dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, bekerja sama sebagai tim, mengenal diri satu sama lain, dan juga untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan sesama dan Tuhan. So, siapkan dirimu dan juga ajak teman-temanmu ya. God bless. Elijah Movement Camp hadir dengan All About Marriage. Di camp ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mengatasi setiap tantangan dalam pernikahan, trauma masa lalu, perbedaan karakter, persoalan keuangan, hubungan menantu mertua, seks dalam pernikahan, yang diadakan pada hari tanggal Jumat 30 Oktober 2026 pukul 6 sore sampai selesai, Sabtu 31 Oktober 2026 sampai pukul 3 sore, bertempat di Wisma Shalom Lembang, Bandung, dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu 7 November 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore di The House Pascal Hyper Square. Untuk investasinya sebesar 1,5 juta per pasangan. Bila ada tambahan anak atau neni, dikenakan 350.000 per paks. Tersedia pelayanan anak. Registrasi online pada link tercantum. Untuk hotline Elijah Movement pada nomor tercantum. Sampai jumpa. GKMI Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mika Firmansyah pada 16 Agustus, Resbin Tumanggor pada 20 Agustus. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kesehatan, sukacita, dan damai sejahteranya. Itu dia GKMI Bandung News minggu ini. Tetap semangat, tetap bertumbuh, berbuah, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selanjutnya ada tambahan informasi dari panitia Amazing Race, dipersilahkan. Cek, shalom Bapak Ibu. Shalom. Aduh masih ngantuk. Kalau saya bilang milik Kristus kita jawab merdeka, oke? Milik Kristus? Merdeka. Kurang. Milik Kristus? Merdeka. Masih satu orang. Milik Kristus? Merdeka. Tepuk tangan buat kita semua ya. Udah ada 1.000 orang. Oke. Mulmet bisa ditampilin ya buat pamflet yang Amazing Race-nya. Tuh, 2, 3. Oke, sambil lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, saya dari perwakilan panitia dari Amazing Race mengundang untuk Bapak Ibu sekalian lagi dan lagi untuk bagi yang memiliki anak usianya di 14 sampai 17 tahun atau lebih bisa untuk didorong ya untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini konsepnya ibadah rohani tapi beda sama konsep lainnya karena tentunya ada petualangannya, ada gamesnya, dan tentu ibadahnya ada ya, gak mungkin cuman buat main gitu. Nah untuk acara ini ada kontribusi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum tahu bisa diperhatikan itu ada di 75.000, udah include semuanya. Dan untuk acara ini 2 hari ya Bapak Ibu, perginya tanggal 5, pulangnya tanggal 6. Perginya itu berarti di hari Sabtu, pulangnya di hari Minggu, seperti itu. Jadi yang didapatin benefitnya cukup banyak ya, selain dari pengembangan diri, melainkan di sini juga kita mau membentuk panitia itu seperti untuk peserta itu bisa memiliki teamwork yang sangat kuat gitu. Nah seperti itu. Untuk informasi lanjutnya nanti bisa menghubungi tim panitia atau bisa menghubungi saya gitu, bagi apa yang ingin ditanyakan gitu jelasnya ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, shalom. Ya, baik. Boleh Bapak Ibu, kita semua mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Kita sudah di penghujung ibadah, kita akan menutup dengan doa berkat, ditutup dengan lagu Doa Yabes. Kepada Bapak dipersilakan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat dalam ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami memiliki, kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Pakai kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki sampai pada garis akhir kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, akan ada pergumulan, akan ada tantangan, akan ada persoalan, tetapi biarlah kami tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, tidak menjadi ragu-ragu, tetap maju bersama dengan Engkau karena Engkau akan menuntun, memimpin, menolong dan memampukan kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mohon berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, serta terimalah berkat-Nya. Biarlah berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di surga, anugerah-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuannya di dalam Roh Kudus, memberkati sidang jemaat sekalian. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kembali bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.